Selamat malam, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungi satu hal yang sering membuat kita merasa tidak enak di hati. Kita merasa khawatir akan apa yang akan terjadi sedetik ke depannya dalam hidup ini, ataupun satu hari ke depannya, atau sebulan ke depannya. Intinya kita mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Tentunya hal-hal yang kita khawatirkan itu adalah sesuatu yang tidak diinginkan. Pada kesempatan kali ini terkait tema yang barusan saya angkat tadi itu, yaitu masalah kekhawatiran kita dalam hidup. Mari kita renungi beberapa perikop yang berhubungan dengan hal itu tadi. Pertama, mari kita buka Injil Matius pasal 6 ayat 27. Di sana disebutkan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan 45 cm saja pada jalan hidupnya? Saya ulangi, Matius 6:27. Di sana disebutkan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Satu hasta itu ukuran panjang, ya, yaitu setara dengan 45 cm. Kemudian surat Petrus yang pertama pasal 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Banyak orang tanpa disadari sering menjadi Tuhan untuk sesamanya, menyalahkan jalan hidup orang lain yang tidak ia sadari bahwa itu adalah kehendak dari penciptanya. Kamu kok gitu? Kamu seharusnya begini, supaya kamu tidak begitu. Sering menggunakan ukuran orang lain untuk diukurkan kepada sesamanya. Ukuran dirinya sendiri dipaksakan untuk dijadikan patokan, dijadikan pedoman untuk hidup sesamanya. Itu suatu kekeliruan sebenarnya. Bagaimana di dalam Matius pasal 7 ayat 1 dan 2, di sana disebutkan, janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu.
Yang perikop yang berkaitan juga, yang berhubungan juga dengan hal ini, yaitu Injil Yohanes pasal 8 ayat 15. Ini perkataan Yesus. Yesus pernah berkata seperti ini di Injil Yohanes pasal 8 ayat 15. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi siapapun. Aku tidak menghakimi seorang pun. Pertanyaannya, siapakah yang pernah membuat kamu merasa seakan-akan hidup ini tak berguna, tak ada artinya lagi? Siapakah orangnya? Dan sebagai apakah dia di dalam hidupmu sehingga sedemikian berpengaruhnya bagi kamu? Tanyakan itu untuk diri kita masing-masing. Entah itu sebagai kekasih, sebagai orang tua, sebagai teman, atau sebagai musuh. Mengutip kata-kata Rasul Petrus di dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 29, ini jawaban Petrus kepada mahkamah agama yang kala itu mengadili mereka karena mereka dinilai bersalah. Mereka dinilai bersalah karena telah mengajarkan segala sesuatu dalam nama Yesus. Jadi ketika diadili oleh mahkamah agama, ketika ditanya imam besar, jawaban Petrus begini. Pertanyaan imam besar itu intinya menanyakan kenapa Petrus tetap melakukannya padahal telah dilarang. Yang dilakukan Petrus adalah mengajarkan segala sesuatu dalam nama Yesus. Bukan mengajarkan segala sesuatu ya. Mengajar dalam nama Yesus. Maksudnya memberitakan Injil. Nah, di mahkamah agama ketika diadili dan ketika ditanyai oleh imam besar, Petrus menjawab begini. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Jadi, ketika kamu merasa sedih karena seseorang, entah apakah itu statusnya dalam hidupmu, coba kamu ingat-ingat perkataan Petrus ini. Dengan lantang Petrus bisa menjawab imam besar dalam mahkamah agama ketika diadili. Apa katanya? Kata Petrus, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ketika kamu disindir oleh orang yang terkemuka di tempatmu, kamu merasa malu dan sedih. Atau ketika kamu ditinggalkan seseorang yang berarti bagi hidup kamu merasa seakan-akan hidup ini sudah tidak ada artinya lagi. Ketika kamu tidak dianggap oleh orang yang seharusnya memberi penghargaan atau memberi perhatian terhadap hal-hal yang kamu lakukan, kamu merasa percuma untuk melakukan apapun karena sudah tidak ada lagi yang memperhatikan. Itulah salah satu contoh kekhawatiran hidup yang membuat kita merasa hidup ini seakan-akan tidak ada gunanya. Kita lupa bahwa kita masih punya satu
Kalaupun misalnya sudah tidak ada harapan apapun lagi dalam hidup ini, seakan-akan sudah tidak ada hal yang bisa diharapkan, kita sebenarnya masih punya satu yang sangat berharga dan tiada ternilai, yaitu Dia yang berkuasa mencabut nyawa kita. Di mana kalau kita telaah kembali apa yang pernah dijanjikannya di dalam kitab suci, salah satunya saya mau kutip kitab Kebijaksanaan pasal 9 ayat 13. Di sana disebutkan, manusia manakah dapat mengenal rencana Allah? Atau siapakah dapat memikirkan apa yang dikehendaki Tuhan? Kemudian Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 9, di sana disebutkan, rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukan jalanku. Sebab seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Kemudian Amsal pasal 16 ayat 9, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Amsal 19:21, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Kemudian kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 11, Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberi kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kemudian kitab Sirach pasal 11 ayat 4 sampai 6. Jangan membanggakan pakaian yang kau pakai, jangan pula bermegah-megah pada saat engkau dihormati. Sebab pekerjaan Tuhan adalah ajaib dan tersembunyi bagi manusia. Banyak raja mesti duduk di lantai, sedangkan yang tak dikirakan orang telah bermahkota. Banyak orang kuasa sudah menjadi amat terhina, dan orang terhormat telah diserahkan ke dalam tangan orang lain. Banyak nilai-nilai kehidupan ini yang tidak semuanya bisa kita penuhi dalam hidup. Ada nilai-nilai yang harus kita jadikan prioritas, ada yang harus kita nomor duakan, dan tidak ada orang yang sama dalam memprioritaskan sebuah nilai hidup. Bisa jadi di urutan pertama oleh si A itu nilai ini, tapi untuk si B urutan yang tadi itu oleh si A di urutan pertama, untuk si B mungkin di urutan yang kesekian. Salah satu nilai yang katakanlah mayoritas dianggap utama oleh orang-orang dewasa ini, yaitu nilai kekayaan. Rasa-rasanya kalau bisa diubah butir-butir sila itu ya, sila pertama itu ya kalau bisa diubah, tapi kan tidak boleh. Sila pertama bunyinya ketuhanan yang Maha Esa.
Jadi kalau selama ini yang kita sembah itu adalah benar-benar Tuhan yang Esa, yang tadi telah saya kutip sebagian kecil dari kuasa-kuasanya yang maha segala-galanya. Ya, kalau memang betul ketuhanan Tuhan itu Maha Esa, kenapa masih ada istilah iman bisa dibeli dengan uang? Masih ada istilah uang adalah segalanya. Membahas masalah uang, ada beberapa perikop yang mengarah ke situ. Seperti di dalam kitab Sirach pasal 29 ayat 1, surat Paulus yang pertama kepada Timotius ayat 10, surat kepada orang Ibrani pasal 13 ayat 5, kitab Pengkhotbah pasal 10 ayat 19, kitab Pengkhotbah pasal 10 ayat 19 itu jelas-jelas. Untuk tertawa orang menghidangkan makanan. Ya, bunyinya begitu. Untuk tertawa orang menghidangkan makanan, dan anggur meriangkan hidup, dan uang memungkinkan segalanya. Untuk tertawa orang menghidangkan makanan, anggur meriangkan hidup, dan uang memungkinkan semuanya itu. Kemudian Sirach pasal 27 ayat 1. Karena uang sudah banyak orang berdosa, dan barang siapa berdaya upaya menjadi kaya, memalingkan muka. Lagi-lagi urusan perut. Kalau perut lapar, orang pun nekat. Apapun akan dilakukan asal perutnya tidak lagi lapar. Tapi yang terjadi sepertinya bukan karena urusan perut. Kalau cuma urusan perut, tidak mungkin orang akan melakukan suatu tindakan buruk yang sangat dahsyat seperti korupsi, bongkar ATM, jadi begal, jadi kurir sabu. Kalau cuma semata urusan perut, kurang masuk akal kalau melakukan hal-hal yang sebesar itu. Kalau urusan perut ini misalnya ambil gorengan 1 biji, 2 biji, atau lewat kebun orang cabut ubi, nah itu urusan perut namanya. Kalau ada urusan jadi kurir syabu-syabu dan sebagainya, itu melakukan tipu, itu sebenarnya karena nilai yang diutamakan itu dalam hidupnya itu, nilai kehidupannya adalah nilai kekayaan. Penganut paham materialisme. Ya, paham materialisme itu kan segala sesuatu ukurannya adalah materi. Sudah otomatis dia juga menganut paham hedonisme yang mementingkan urusan dunia. Kalau sudah kedua paham itu menjadi pegangan hidup, maka akan berlanjut menjadi seorang yang munafik, yang secara lahiriah saja kelihatannya
saleh. Nah, itu. Yang diutamakan adalah urusan dunia, materi. Ya, kalau sesuatu yang menyangkut perkara akidah atau keimanan ini kan jelas-jelas yang berhubungan dengan rohani, bukan jasmani tok. Karena otomatis kalau rohani sudah beres, maka jasmani pun ikut. Karena ada pepatah kata orang bijak mengatakan, di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang kuat. Balik ya. Kurang lebih seperti itu yang saya tahu. Supaya kita punya jiwa yang sehat, kita harus menjaga hati. Yaitu sebagaimana di dalam Amsal pasal 4 ayat 23 di sana disebutkan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ada banyak perikop yang membahas tentang hati, tapi di sini saya cuma mengutip itu tadi salah satunya. Di mana peran hati ini sangat penting sebenarnya dalam menentukan sehat atau tidaknya rohani seseorang. Kaitannya dengan kepribadian yang munafik tadi. Kalau dia jiwanya sehat, dia tidak mungkin menjadi seorang yang munafik. Jiwanya tidak sehat, kenapa dia jadi munafik? Karena jiwanya kok tidak sehat. Kenapa tidak sehat jiwanya? Karena hatinya kotor. Jadi yang paling utama itu hati. Hati yang bagaimana? Memang tidak mudah untuk menjaga hati, karena ada banyak tantangan yang disadari atau tidak. Dengan mudahnya hati ini ya ibarat barang pecah belah. Walaupun dengan sangat hati-hati kita perlakukan, akan mudah retak. Contoh, kita katakanlah setiap hari jarang atau berkomunikasi dengan orang, hanya orang-orang tertentu yang kita percaya. Dalam arti kata, kita punya kriteria tertentu agar pertemanan kita itu mendukung usaha kita dalam menjaga hati. Bukan berarti sombong, pilih-pilih teman. Orang punya prinsip. Nah, itu salah satu cara menjaga hati. Tapi tanpa disadari ketika kita pergi ke rumah teman kita, karena mungkin karena satu dan lain hal, dia memerlukan bantuan misalnya, tapi kita sebenarnya bisa. Nah, karena mungkin kita merasa ingin membuat dia menjadi lebih baik, kita ingin memberi semacam didikan untuk dia berpikir. Nah, secara tidak langsung di dalam hati kita itu, kita telah berbohong. Kita mengatakan banyak alasan, kayaknya tidak bisa karena gini. Padahal sebenarnya kita bisa membantu dia. Terus misalnya waktu kita lagi ngobrol, ada orang tetangga sebelah pasang musik misalnya kan, dan musik itu tidak sesuai dengan selera kita. Terus kita komen, lagu apa yang kayak gitu. Nah itu termasuk godaan-godaan hati. Padahal ya terserah dialah, selera dia. Masalahnya kan saat itu kita ada di situ dan kita tidak suka dengan jenis musik yang begitu. Yang mau ditekankan dalam usaha menjaga hati ini yaitu
keinginan. Sesuaikan antara keinginan kita dengan kemampuan. Antara keinginan dan kemampuan itu harus sejalan, harus seimbang. Jangan mampunya cuma sampai angka 5, keinginannya angka 100. Nanti itu akan merugikan orang lain. Harus seimbang. Karena di dalam kitab Sirach pasal 18 ayat 30 dan 31 di sana disebutkan, janganlah menuruti segenap keinginanmu, melainkan jauhkanlah dirimu dari segala nafsumu. Dengan memuaskan segala keinginan hatimu, engkau menjadikan dirimu tertawaan musuh. Kemudian Sirach 64, pasal 6 ayat 4. Hawa nafsu yang jahat menghancurkan pemiliknya dan menjadikannya tertawaan musuhnya. Kemudian Sirach 23 ayat 4 dan 5. Ya Tuhan, Bapa dan Allah hidupku, jangan memberi aku mata yang angkuh, melainkan jauhkanlah daripadaku keinginan keji. Kemudian Amsal pasal 27 ayat 20. Dunia orang mati dan kebinasaan akan puas, demikianlah mata manusia akan puas. Kemudian Pengkhotbah pasal 6 ayat 7. Segala jerih payah manusia adalah untuk mulutnya. Segala jerih payah manusia adalah untuk mulutnya. Namun keinginannya tidak terpuaskan. Kemudian kitab Sirach pasal 19 ayat 4. Ayat 9. Mata orang serakah tidak puas dengan miliknya sendiri, dan mata duitan menyusutkan manusia. Kalau kita menginginkan sesuatu dan kira-kira keinginan itu bertentangan dengan suara hati, berarti itu keinginan itu sebenarnya keinginan yang harus dipikirkan lagi. Jangan ketika keinginan timbul langsung kita ingin memenuhinya, maka kita akan jatuh dalam kekeliruan. Contoh misalnya, kita menginginkan untuk membelikan suatu barang, sementara penghasilan kita cuma pas untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi kita terpaksa meminjam sama teman. Nah, kalau secara logika, penghasilan pas untuk kebutuhan sehari-hari, tapi minjam. Pertanyaannya, mampukah mengembalikan pinjaman itu? Nah, kalau tidak mampu, kan sudah merugikan orang lain namanya. Dalam hidup ini, prinsip kita tidak perlu memperhatikan omongan orang, dan kita jangan mengganggu orang. Untuk apa memperhatikan omongan orang? Toh hidup kita yang menjalani, dia juga punya kehidupan sendiri. Bagaimana kalau kita mencampuri urusan pribadi dia? Apakah dia terima? Sedangkan di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 1 di sana disebutkan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Dan juga apa dasarnya kita mengurusi urusan pribadi orang? Dasarnya itu apa? Karena iri hati kah?
Karena sombong kah? Atau karena memang murni ingin membantu? Kalau membantu, setahu saya bukan sebatas omongan, tapi langsung dalam wujud tindakan. Terkait hal ini saya ingin mengutip surat Yohanes yang pertama pasal 3 ayat 17 dan 18. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kemudian surat Yakobus pasal 2 ayat 15 sampai 17. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas, dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Kemudian kitab Mazmur pasal 49 ayat 21. Manusia yang dengan segala kegemilangannya, ya, manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian, boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Kita mengatakan, saya mengatakan hal seperti itu untuk dia karena saya itu ingin dia itu berubah, supaya hidup dia itu lebih baik. Garis bawahi kata-kata Anda. Hidup yang lebih baik seperti apakah yang Anda maksud? Apakah kehidupan Anda lebih baik dari dia? Seburuk apakah hidupnya di mata Anda? Dasar apakah yang Anda pakai sebagai patokan sehingga Anda berani mengatakan bahwa hidupnya kurang baik dari Anda? Kembali lagi ke nilai kehidupan yang menjadi prioritas setiap orang itu tidak sama. Mungkin bagi Anda merasa hidup Anda lebih baik karena nilai prioritas Anda itu mungkin materi. Anda punya motor, punya mobil, punya rumah bagus. Lalu Anda menganggap diri Anda itu lebih baik hidupnya dari dia. Kita tidak tahu prioritas hidup dia itu, nilai prioritas dalam hidup dia itu apa. Bisa jadi nilai kesetiakawanan. Dia lebih suka berteman. Jadi wajar misalnya hasil kerja dia itu tidak bisa dia belikan barang seperti Anda karena dia suka berteman. Orang yang suka berteman ini kan pasti tidak pelit, senang berbagi. Untuk menerangkan bahwa prioritas nilai kehidupan setiap orang itu tidak sama, dan kita tidak berhak menganggap diri kita mempunyai kehidupan yang lebih baik daripada orang lain. Terkait masalah nilai kehidupan, yang diarahkan orang itu adalah hidup bahagia. Sebenarnya apa sih hidup bahagia itu? Bahagia itu apa sih artinya? Apakah bahagia itu artinya hati senang, tiada kegelisahan, tenang? Apakah ada orang yang benar-benar merasakan hal itu? Orang yang sudah punya pesawat itu tidak pernah merasa gelisah dan khawatir. Toh nyatanya mereka juga bisa mati, bisa sakit. Tidak takutkah mereka akan hal itu? Kita sering sok tahu mengartikan kebahagiaan itu begini, begitu, begini, begitu. Padahal sejujurnya kita juga bingung. Seperti apa sih sebenarnya hidup bahagia itu? Meskipun tujuan setiap orang itu ke sana. Setahu saya,
bahagia. Kata bahagia bersinonim dengan kata tenang, ketenangan. Tapi bukan berarti sama ya. Yang saya tahu itu ketenangan adalah keseimbangan antara kegelisahan dan harapan. Sedangkan untuk tenang sendiri, kita dituntut untuk hidup, untuk mengamalkan sikap sederhana. Karena ada kata-kata bijak mengatakan hanya kesederhanaanlah yang membuat manusia tenang. Menghargai hal-hal kecil itu akan membuat hidup ini berarti. Jadi kalau kita selalu menganggap tidak berarti segala sesuatu, hal-hal yang besar aja kelihatan biasa, apalagi hal yang sepele, maka hidup ini akan merasa membosankan. Misalnya kita seorang petani, hasil kita kalau dibandingkan dengan hasil orang lain mungkin cuma 10%-nya dari hasil mereka. Tapi kalau kita menganggap hidup ini biasa, ya biasa. Mau orang hasil besar, hasil kecil biasa, bukan hal yang aneh. Mau kita itu seorang pejabat ataupun petani biasa. Tidak ada hal yang luar biasa dalam dunia ini. Tapi yang dimaksud bukan itu. Ya. Kalau itu bagus, karena memang dalam hidup ini perbedaan-perbedaan yang ada itu cuma warna, simbolik saja. Simbolik hidup di dunia. Karena semuanya bersifat sementara. Tapi walaupun dunia ini bersifat sementara, bukan berarti kita itu tidak perlu mencapai apapun juga. Karena nyatanya kita memang hidup di dunia. Selama hidup di dunia itulah kita harus membuat kita dapat merasa bahwa hidup di dunia ini ada arti, tidak membosankan. Salah satunya ya menghargai hal yang kita miliki sekecil apapun itu. Kembali lagi ke surat pada orang Ibrani pasal 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bagaimana kalau misalnya yang ada pada diri kita ini cuma makanan, dan kita menginginkan sesuatu selain makanan? Apakah bisa tercukupi? Ya caranya kita jangan membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Kalau kita membandingkan hidup dengan hidup orang lain, yang jelas kita akan selalu merasa kurang, merasa sedih, karena kita cuma punya sesuatu yang tidak seberapa nilainya dibandingkan dengan orang lain. Tapi kalau kita menikmati apa yang kita punya, karena itu hasil dari usaha kita, hasil dari keringat, walaupun nilainya kecil, tidak ada harganya sama sekali di mata orang, tapi itu sangat berharga di mata kita karena kita memperolehnya begitu besar pengorbanan kita. Korban waktu, tenaga, emosi, sehingga baru kita bisa mendapatkan barang itu. Toh, orang yang punya lebih, kelihatan lebih, itu kita tidak tahu cara dia mendapatkannya itu seperti apa. Dengan cara riba, dengan cara penipuan, atau cara-cara lain. Sedangkan di dalam kitab Mazmur pasal 37 ayat 1 disebutkan bahwa jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat, dan jangan iri hati pada orang yang berbuat curang. Kemudian ke kitab Amsal pasal 24 ayat 19. Jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat, dan jangan
iri kepada orang fasik. Seharusnya dalam memiliki sesuatu itu yang terpenting adalah cara mendapatkannya, bukan seberapa nilai, seberapa harganya, atau seberapa wow-nya si pemilik barang itu. Kalau misalnya punya barang mahal tapi caranya tidak sesuai dengan yang seharusnya, apa gunanya? Sama saja kita tidak tenang memiliki barang itu. Di dalam kitab Amsal pasal 15 ayat 16 disebutkan, lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Kemudian kitab Sirach pasal 5 ayat 8, jangan percaya pada harta benda yang diperoleh dengan tidak adil, sebab tidak berguna sedikit pun pada hari sial. Kemudian kitab Amsal pasal 10 ayat 2, harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Saya sering mengkhawatirkan sesuatu dan membuat saya sering merasa gelisah. Dan yang paling sering saya pikirkan yaitu masalah masa depan. Masa depan saya selama hidup di dunia ini. Meskipun tidak ada alasan yang dapat membenarkan kita untuk khawatir. Tidak ada alasannya untuk khawatir. Karena segala sesuatu, kita ini loh ibarat sudah punya skenario masing-masing. Jalan cerita hidup sudah dinaskahkan. Tinggal kita melakukannya sesempurna mungkin. Manusia itu ibarat aktor, pemain film untuk jalan cerita kehidupannya sendiri-sendiri. Skenarionya itu sudah disiapkan oleh Tuhan untuk setiap orang. Beda-beda. Jadi tidak boleh kita menyalahkan hidup orang. Kalau kita melakukan hal itu berarti kita itu tidak sempurna dalam memerankan skenario kita sendiri. Karena waktu kita habis untuk mengurusi lakonan orang. Fokus aja sama hidup kita. Biar lakonan kita nanti nilainya 100 ketika dimintai pertanggungjawaban. Ibaratnya ketika dilakukan sensor, kaset kita itu lulus sensor. Tuh, kaset film kita tadi itu yang kita mainkan itu lulus sensor. Jangan sikit-sikit sedih, sikit-sikit galau, lihat orang pakai ini sedih, karena kita tidak bisa kayak dia. Lihat orang punya ini sedih. Ya memang secara manusiawi hal-hal yang begitu wajar-wajar saja. Lihat orang udah punya pasangan, kita belum, kita sedih. Seakan-akan kita itu beda, hidup kita itu tidak ada arti, tidak kayak orang. Apakah mereka yang sudah punya pasangan itu hidupnya sudah berarti? Lebih berarti? Enggak kan? Belum tentu. Macam mana kalau misalnya akhirnya berpisah ataupun tetap bersatu tetapi menimbun dosa. Menimbun dosa dalam arti kata tidak dilandasi cinta tetapi oleh nafsu. Tahu sendiri segala sesuatu yang berlandaskan nafsu itu kan tidak bagus dan cepat bosan. Kecuali kalau dilandasi cinta kasih. Kalau kasih sudah bekerja, sebesar apapun kesalahan pasangan akan termaafkan. Sebagaimana di dalam
Surat Yohanes yang pertama, pasal 3 ayat 4. Setiap orang yang tetap berada di dalam Allah tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Allah. Kemudian pasal 4 ayat 8, 1 Yohanes. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kemudian pasal 2 ayat 3, masih 1 Yohanes. Inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Waktu pacaran, I love you, I miss you, tak bisa pisah. Tapi ketika udah jadi beneran, pengennya pisah. Karena sebenarnya yang melandasi hubungannya itu bukan kasih, tapi hawa nafsu, sehingga cepat bosan. Kalau udah kebencian bekerja itu kan kasih udah terkalahkan. Kebencian semakin membesar, kasih semakin mengecil. Amsal pasal 10 ayat 12, di sana disebutkan kebencian menimbulkan pertengkaran, tapi kasih menutupi segala pelanggaran. Kalau ada kasih, sebesar apapun kesalahan orang itu tetap terampuni. Tapi kalau kebencian sudah bekerja karena berlandaskan nafsu tadi. Kenapa benci? Karena sudah bosan. Kenapa bosan? Karena berlandaskan nafsu. Tapi kalau kasih, bagaimana Amsal 10:12 dan 16:6, Amsal pasal 16 ayat 6 disebutkan, dengan kasih dan kesetiaan kesalahan diampuni, karena takut akan Tuhan orang menjauhi kejahatan. Memang menjauhi kejahatan itu wajib, dan itu sebagai salah satu tanda bahwa kita adalah hamba Tuhan, pengikut Yesus. Tidak mungkin kita bilang Tuhan sementara yang kita lakukan itu kehendak setan, kan tidak sesuai. Sementara di dalam surat Paulus yang pertama kepada Timotius pasal 2 ayat 19, di sana disebutkan, setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Ya, udah di mulut menyebut nama Tuhan, ya itu tadi 2 Timotius 2:19, kemudian Matius 7:12. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Apa kehendak Allah? Yaitu tadi, bagaimana di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 3, menuruti perintah-perintahnya. Apa perintahnya? Yaitu mengasihi. Sebagaimana di dalam surat Paulus pada jemaat Efesus pasal 4 ayat 32, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Hendak jelek-jelekin orang, pakai bawa-bawa Alkitab, bawa kitab suci, pakai pura-pura berdalih seolah-olah ingin menasihati, padahal pada dasarnya adalah rasa benci, rasa julid, rasa tidak suka sama orang. Jangan main-main sama nama Tuhan. 1000 kali pun kamu bilang nama Tuhan, kalau tindakanmu itu tidak sesuai, tidak ada gunanya, sebagaimana di dalam Matius 7:12 tadi. Karena nama Tuhan itu ya bukan main-main, itu ibarat menara yang kuat. Menara yang kuat itu bayang, sebuah menara dan kuat, mau gempa bumi 1000 kali pun ya tetap tegak berdiri. Di dalam Amsal pasal 18 ayat 10 disebutkan, nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Itu jangan main-main. Kalau mulut sudah bilang
Tuhan, maka hati pun harus Tuhan. Semuanya harus bilang Tuhan, bukan cuma di mulut. Kaki tangan ini harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 17 di sana disebutkan, segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Jangan dikit-dikit jelek-jelekin orang, bawa nama Tuhan lagi. Itu sama saja memfitnah namanya. Bukan orang sembarangan yang difitnah, Tuhan sendiri difitnah. Menjelekin orang pakai nama Tuhan. Untuk masalah jodoh ini juga, ya, karena sebagian besar dalam hidup ini yang kita khawatirkan itu kayaknya masalah inilah. Ya, orang ingin menggapai ini itu, menggapai segala sesuatu itu karena alasan ini. Takut jodohnya tidak datang, takut jodohnya kabur, sehingga apapun diusahakan, beli mobil, bikin rumah, buka usaha, biar jodohnya bertahan ataupun jodohnya datang. Walaupun ya sebenarnya tidak perlu kita bersedih kalau kita ditinggalkan ataupun belum menemukan jodoh, karena itu sudah ada ditentukan kita akan berjodoh dengan siapa. Oke, mari kita renungkan surat Yakobus pasal 1 ayat 16 dan 17. Di sana disebutkan, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Ya, pasal 1 ayat 17. Surat Yakobus 1:17. Ya, kalau ternyata dia kabur atau meninggalkan kita, berarti dia itu bukan jodoh kita. Dia bukan yang terbaik. Itu bahasanya, bahasa umumnya ya. Dia bukan yang terbaik untuk kita, atau Tuhan sedang menyelamatkan kita dan ingin menemukan kita dengan yang pas. Di dalam Sirak pasal 42 ayat 24, segala-galanya berpasang, yang satu berhadapan dengan yang lain, dan tidak ada sesuatu pun yang diciptakannya kurang lengkap. Kemudian kitab Sirak pasal 33 ayat 15. Pandanglah semua buatan yang maha tinggi, semuanya berpasang-pasang, yang satu berhadapan dengan yang lain. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu renungan singkat kita pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Semoga berkenan di hati kita semua. Tuhan memberkati.